Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita tentang keutamaan bulan Ramadan, di mana Rasul mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada umat ini di bulan Ramadan dengan 5 perkara yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Luar biasa. Inilah spesialisasi keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Apa keutamaan tersebut? Yang pertama adalah bahwa mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan minyak wangi kasturi. Kalau kita pergi ke Saudi, kita tanya tentang minyak wangi kasturi yang ori, maka kita dapatkan harganya mahal dan wanginya luar biasa. Tetapi wangi yang semerbak dari minyak wangi kasturi itu nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang-orang yang melaksanakan saum. Dan ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua adalah para malaikat mendoakan. Jadi malaikat mendoakan kepada orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Bayangkan berapa jam malaikat mendoakan terus kepada orang-orang yang berpuasa sejak azan subuh berkumandang di situ mulai melaksanakan saum sampai dengan berbuka. Malaikat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang yang berpuasa diampuni segala kesalahannya, diampuni segala dosa dan maksiatnya. Ini keutamaan kedua yang dijanjikan Rasulullah. Yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi surganya, dihiasi dengan lampu-lampu lah, dengan hal-hal yang menarik yang menjadikan surga itu indah untuk dipandang. Setiap hari dihiasi di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk diberikan kepada orang-orang yang berpuasa, yang ketika berpuasa dia menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu, dengan begitu menjaganya. Sehingga wajar kemudian dia letih, dia lesu, dia lemas. Ini perjuangan. Dan perjuangan ini dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Setiap hari dihiasi. Maka amalan-amalan kita harus diperbaiki setiap hari supaya surga yang dijanjikan kepada kita yang melaksanakan saum di bulan Ramadan itu semakin indah. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa Rasulullah menjanjikan, dan ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa para setan-setan pembangkang yang selama ini menggoda manusia, mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bulan Ramadan mereka dibelenggu sehingga mereka tidak mampu untuk menggoda manusia. Maka kita dapatkan banyak orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan itu mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah berinfak, mudah melaksanakan sholat nafilah, mudah memberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Luar biasa, karena apa? Memang ini keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setan-setan yang selama ini menggoda itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Rasulullah menjanjikan bahwa setiap akhir malam orang-orang yang berpuasa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sehingga ketika itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu Lailatul Qadar?"
Karena memang Lailatul Qadar adalah saat di mana semua dosa-dosa manusia, maksiat yang dilakukan, kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pemahaman yang dipahami para sahabat ketika itu. Tapi Rasul mengatakan bahwa setiap orang bekerja, ketika selesai bekerja, maka dia mendapatkan upah. Artinya bahwa pengampunan dosa yang dijanjikan Rasulullah pada hadis ini adalah dilakukan oleh Allah setiap akhir malam. Maka akhir malam manfaatkan bukan untuk nonton TV. Manfaatkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karakter yang disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa orang-orang yang beriman ketika di penghujung malam, di waktu-waktu sahur, mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat, manfaatkan momen Ramadan dengan 5 keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah agar kita berhasil melalui Ramadan dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.